أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga anak-anak keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka di sini akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang menghendaki agama selain agama Allah, yang dengannya diturunkan kitab-kitabnya serta diutus para rasulnya. Artinya di sini agama yang lain selain agama Allah Subhanahu wa taala ialah batil, yakni peribadatan, penghambaan diri hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Yang kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi ini menyerahkan diri, ya, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Ya. Jadi di sini akhwatul iman, baik kita sukarela ataupun terpaksa, maka mau tidak mau tetap kita mengaku bahwa kita ini merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mungkin terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang difirmankan dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, dan hanya kepada Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Ya. Ini mereka bersujud baik dengan sukarela maupun terpaksa. Maka tentu di sini seorang mukmin, ya, seorang yang beriman, ya, seorang mukmin ini mereka berserah diri dengan hati dan seluruh raganya kepada Allah Ta'ala, ya, dengan sukarela tentunya. Sedangkan seorang kafir itu berserah diri kepada Allah dengan terpaksa, ya, sebab berserah dirinya karena dia berada di bawah penundukan, ya, penaklukan dan kekuasaan yang sangat besar yang dia tidak bisa mengelak dan menolak, ya. Dan juga di sini di akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih itu disebutkan, ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Kata beliau, Rabbmu itu heran, ya, takjub terhadap sebagian kaum yang digiring ke surga dalam keadaan terbelenggu rantai. Ya. Yang akan dikemukakan lagi bukti penguat hadis ini, ya. Artinya di sini memang orang-orang atau seluruh yang ada di alam ini berupa makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka sujud kepada Allah dalam kondisi sukarela atau terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Yaitu pada hari kiamat
Ya, dan masing-masing akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Kemudian akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina." Katakanlah, hai Muhammad, kami beriman kepada Allah, ya, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Qur'an. Ya, kita wajib mengimani semua. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Ya, ini berupa suhuf dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asbat, dan juga anak-anaknya. Ya. Mereka itu merupakan keturunan, ya, Bani Israel yang bercabang dari anak-anak Israel, yakni dari anak-anak Nabi Yakub yang jumlahnya ada 12 orang. Ya, ini anak-anak Nabi Yakub berjumlah 12 orang, di antaranya ialah Nabi Yusuf alaihi salam dan yang lain. Wa ma utiya Musa wa Isa, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa ya alaihi wassalam, yakni Taurat dan Injil yang diberikan kepada dua orang rasul tersebut. Wan nabiyyuna mir rabbihim, dan para nabi dari Rabb mereka. Ini mencakup seluruh para nabi, ya. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ya, bahkan kami beriman kepada mereka semuanya. Kita wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya. Tidak ada perbedaan, semua kita imani. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri. Ya. Artinya orang-orang yang beriman dan dari umat ini, dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman, ya, kepada seluruh nabi yang diutus dan semua kitab yang diturunkan. Ya. Yang tidak sedikit pun kita mengingkarinya. Bahkan mereka membenarkan apa yang diturunkan dari sisi Allah dan membenarkan semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, kata Allah Ta'ala, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Jadi barang siapa yang menempuh jalan selain yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan menerima, Allah tidak akan menerima jalan tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini jelas orang yang mencari agama selain agama Islam, ya, mencari agama selain Islam dan dijadikannya sebagai agama baginya, pedoman hidup baginya, maka dia di akhirat pasti termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak.
Ini jelas ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala hanya meridhoi Islam sebagai agama. Dan tidak ada ruang bagi agama-agama yang lain ya untuk bisa dijadikan pedoman. Hanya Islam agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian juga di sini pada ayat-ayat yang berikutnya, yakni pada ayat yang ke-86 hingga ayat yang ke-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Bagaimanakah Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, yakni Muhammad, benar-benar Rasul. Dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ya ditimpakan kepada mereka. Ya. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, ya, tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberikan tempo. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kekufuran itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dijelaskan di sini ikhwatul iman, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dia mengatakan, ada seseorang ya dari kaum Ansar yang masuk Islam, kemudian dia murtad dan berbuat kesyirikan. Setelah itu dia menyesal, kemudian dia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat, kata orang tersebut yang telah awalnya beriman, kemudian dia murtad lagi, ya. Dan dia ingin bertaubat. Maka turunlah ayat ini, ya. Jadi kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da islahihim.
wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun. Illa allazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Maka di sini artinya ya dikatakan di sini bahwa bagaimanakah Allah menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman dan mereka telah mengakui bahwa Rasul itu yakni Muhammad benar-benar seorang Rasul serta keterangan-keterangan telah datang ya kepada mereka ini. Yang mana Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Dan mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Jadi di sini laknat dari Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, yang mana mereka kekal di dalamnya. Tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberikan tempo atau tangguh. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kekafiran itu, ya. Dan mereka mengadakan perbaikan karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kaumnya itu diperintahkan menemuinya kembali ya sampai dia pun masuk ke dalam Islam. Penting untuk kita ketahui ya qatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Abdul Razzaq mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Humaid Al-A'raj. Ya. Jadi di sini dijelaskan sebuah riwayat ya yang masih berkaitan dengan firman Allah ini. Ya, riwayat yang juga sampai kepada Mujahid. Ya, maka dia telah mengatakan bahwa Al-Haris bin Suwaid datang dan masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kemudian setelah itu dia kafir lagi dan dia kembali kepada kaumnya. Ya, datang ya. Maka Allah menurunkan keterangan dengan ayat ini. Ya. Tentang orang-orang kafir yang yang mereka telah masuk Islam kemudian mereka murtad kembali. Ya. Ini dijelaskan mereka akan mendapatkan laknat ya jika seperti itu dari Allah. Kemudian malaikat dan seluruh manusia akan melaknat mereka. Ya. Maka kemudian lebih lanjut di sini Mujahid ya menjelaskan bahwa seorang dari kaumnya membawakan ayat-ayat tersebut dan membicarakannya. Maka Al-Haris pun mengatakan,
Ini Al-Haris bin Suwaid, yang awalnya dia keluar dari Islam. Kemudian dia mengatakan, sungguh demi Allah aku mengetahui bahwa engkau jujur dan Rasulullah lebih jujur daripadamu. Dan Allah yang paling jujur daripada semuanya. Maka setelah itu Al-Haris kembali masuk Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga di sini akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat. Bagaimanakah Allah akan menunjuki satu kaum, ya, satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Dan mereka telah mengakui bahwa Rasul itu yang Muhammad benar-benar seorang Rasul, ya, serta keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Maka artinya di sini telah jelas dan nyata bagi mereka berbagai hujah dan juga bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian mereka murtad, ya, dan mereka kembali kepada kegelapan syirik. Sehingga bagaimana mungkin mereka memperoleh hidayah, ya, setelah mereka bergelimang dalam kebutaan. Ya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Kemudian juga dijelaskan yakni kelanjutan daripada ayat ini, ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya, mereka itu balasan dari Allah, berupa laknat Allah dan juga ditimpakan kepada mereka laknat Allah tersebut. Demikian juga laknat malaikat dan juga manusia seluruhnya. Jadi ketika mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perbuatan mereka. Kemudian juga khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yakni Islam yang apa, mereka kekal dalam neraka. Waliyadzubillah. La yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Tidaklah diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberikan tangguh, ya. Jadi maksudnya siksa mereka tidak akan dikurangi, tidak akan diringankan meskipun hanya sesaat. Ya. Dan juga pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian juga dikatakan di sini pada ayat yang berikutnya, illal ladzina
tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi di sini ketika orang-orang itu bertaubat sesudah kekufuran itu dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini merupakan bagian daripada kelembutan, ya, kebaikan, kesantunan, kasih sayang. Ya. Jadi ketika mereka telah kembali dari kekufuran mereka itu, mereka masuk Islam dengan sebaik-baiknya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Lembut, ya, dan lain sebagainya. Jadi siapa yang berbuat kesyirikan kemudian dia ingin bertaubat, yang penting selagi napas tidak sampai tenggorokan, dan maka masih diterima taubatnya mereka. Kemudian kita akan teruskan di sini pada ayat yang ke-90 dan juga ayat yang ke-91. Masih di pembacaan dalam surah Ali Imran, ya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah mereka beriman, ya, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Dan bagi mereka itu siksa yang pedih, dan ini sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memperingatkan dan mengancam, ya, yakni mengancam orang yang kembali kepada kekufuran. Ya. Jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya, mengancam orang yang kembali kepada kekufuran setelah mereka beriman. Ya, orang-orang murtad, ya. Allah ancam mereka. Lalu kemudian bertambah kafir, yakni terus-menerus mereka berada dalam kekafirannya sampai mereka mati, ya,
maka mereka tidak akan pernah diterima taubatnya. Maka juga dijelaskan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara. Ya. Yani hatta idza hadara ahadahumul maut. Dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka. Ya. Ini merupakan ayat yang sangat jelas sekali. Ya. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, bahkan sampai kepada tingkat kesyirikan, maka ketika mereka orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan di sini tidak akan diterima amal yang mereka lakukan, ya. Dan juga orang-orang yang memang keluar dari manhaj yang hak ini menuju ke jalan kesesatan. Kemudian di sini akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia mengatakan di sini ada satu kaum yang menyatakan masuk Islam. Ya, di sini kaum ini mereka ingin masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka murtad kembali. Ya. Kemudian memeluk Islam lagi dan setelah itu mereka murtad kembali. Maka mereka mengirimkan utusan untuk menanyakan perihal mereka. Ya, jadi ketika mereka mengirimkan utusan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini, innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Kemudian juga dijelaskan di sini pada ayat innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ihtada bih. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka itu mati, ya. Mereka itu mati sedangkan mereka dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu juga. Jadi ini merupakan salah satu penjelasan, ya, bahwa orang-orang yang telah masuk Islam kemudian dia kafir, kemudian dia ingin Islam lagi, kemudian kafir lagi, ini seolah-olah seperti orang yang
mempermainkan agama, ya, dengan gampangnya dia berpindah-pindah agama, ya. Kita khawatir kalau hal itu ada pada kita semua. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi. Kalau mereka menembus dengan emas, ya, sepenuh bumi ditambah dengan emas sebanyak itu juga, maka tidaklah dapat melepaskan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi kafir, maka tidak akan ada kebaikan daripadanya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka juga dikatakan di sini, ketika dia meninggal dunia dalam kondisi kafir, yang tidak ada kebaikan baginya, ya, maka tidak akan diterima apapun amalan mereka, meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi ini. Kemudian juga dikatakan, ya, bahwa dalam kondisi yang seperti ini, khotul iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus memegang teguh, ya, agama yang kita anut, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang murtad, ya, waliyadzubillah. Kemudian Nabi ditanya mengenai perihal Abdullah bin Jad'an, yang senantiasa dia suka menjamu tamu, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, memberi makan. Ya. Jadi ketika ditanya bagaimanakah nasib nanti dia, atau apakah itu bermanfaat buat dia, ya. Jadi orang-orang yang mati dalam kondisi kufur ini, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang seperti ini, la innahu lam yaqul yauman minad dahr Rabbighfirli, ya, Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya. Tentu kata beliau tidak bermanfaat karena dia tidak pernah mengucapkan, ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan. Jadi orang-orang yang mereka bukan masuk ke dalam golongan kaum muslimin, jadi tidak akan diterima amalan mereka. Maka tentunya di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla, ya, menyebutkan dengan lafaz innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi ini, ya, walaupun dia menembus dirinya dengan yang sebanyak itu juga. Jadi di sini khotul iman, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh isi bumi, ya.
meskipun dia juga menebus dirinya dengan emas sepenuh isi bumi, seberat gunung, tanah, pasir, dataran rendah dan tinggi, serta daratan dan lautan, tidak akan bisa memberikan manfaat, ya, kalau dia tidak beriman. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yaumal qiyamah, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muqtadiyan bih? Qala fayaqulu na'am, fayaqulu Allah qad aradtu minka ahwana min dzalik, qad akhadhtu 'alayka fi dhahri abika Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrik. Dikatakan nanti kepada seorang dari penghuni neraka pada hari kiamat nanti, bagaimanakah pendapatmu jika kamu mempunyai kekayaan dari apa yang ada di atas bumi ini? Apakah kamu akan menjadikannya sebagai tebusan? Maka orang itu mengatakan iya, ya. Lalu Allah berfirman, sungguh aku hanya menginginkan darimu sesuatu yang lebih ringan, ya. yakni aku mengambil janji daripadamu ketika kamu masih berada di tulang sulbi ayahmu Adam, yakni janganlah kamu menyekutukanku dengan sesuatu apapun, lalu kamu menolak, bahkan kamu terus-menerus berbuat kesyirikan, ya. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi orang-orang yang telah meninggal, yang telah mati dalam kesyirikan, dalam kekufuran itu, seandainya mereka memiliki harta sepenuh bumi, ya, yang sangat banyak sekali, kemudian harta tersebut mereka serahkan semua, yang penting diri mereka selamat dari azab neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, yang lebih ringan dari itu. Allah hanya memerintahkan ibadah, yang mentauhidkan Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah, ya. Namun orang itu tidak mau, tetap mereka berbuat kesyirikan, kekafiran. Akhirnya mereka mati dalam kondisi yang tidak beriman, waliyadzubillah, dan dikekalkan dalam neraka. Ya. Maka di sini khatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini angan-angan daripada orang-orang kafir, ya, mereka ingin diselamatkan dari neraka dengan yakni menebus dengan seluruh harta yang mereka miliki, bahkan seluruh dunia kalau mereka memiliki, namun tidak akan bisa, ya. Allah telah menetapkan mereka diazab kekal di neraka jahanam dikarenakan kekufuran dan kemusyrikan mereka. Dikatakan juga di sini Rasulullah bersabda, yu'ta birrajuli min ahlil jannati fayaqulu lah, ya bani Adam, kaifa wajadta manzilak? Fayaqulu, ay rabbi khaira manzil. Fayaqulu sal wa tamanna. Fayaqul, ma as'alu wa la atamanna illa an turaddani ila dunya fa aqtala fi sabilika 10 mirarin lima yara min fadlis syahadah. Wa yu'ta birrajuli min ahlin nar fayaqulu lah, ya bani Adam, kaifa wajadta manzilak? Fayaqulu, ya rab syarra manzil. Fayaqulu lah, ataftadi minni bitila'il ardi zahaban? Fayaqulu, ay rabbi na'am. Fayaqul, kadzabta, qad sa'altuka aqalla min dzalika wa aysara falam taf'al, fayuraddu ilan nar. Didatangkan seorang penghuni surga, dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimanakah engkau mendapatkan tempat tinggalmu ini? Ya. Maka orang itu menjawab, ya Rabbku, ini tempat tinggal yang paling baik, ya.
Kemudian Allah Azza wa Jalla berseru, minta dan berharaplah. Maka dia pun memberikan jawaban, aku tidak akan meminta dan berharap, ya, kecuali ku ingin engkau mengembalikanku ke dunia sehingga aku bisa berperang di jalanmu, ya. 10 kali yang demikian itu merupakan dikarenakan dia melihat keutamaan mati syahid yang sangat besar, ya. Kemudian juga didatangkan seorang dari penghuni neraka dan dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, bagaimanakah engkau mendapatkan tempat tinggalmu di neraka? Maka orang itu menjawab, ya Rabbku, tempat tinggal yang sangat buruk. Selanjutnya Allah berfirman, apakah kamu hendak menebus daripadaku dengan emas sepenuh bumi? Maka dia mengatakan, iya benar wahai Rabbku. Maka Allah berfirman, engkau bohong, ya, aku telah meminta kepadamu yang lebih sedikit daripada itu dan lebih mudah, namun kamu tidak juga melakukannya. Artinya Allah ingin agar dia mentauhidkan Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, namun tetap dia tidak bisa. Akhirnya dia dilemparkan kembali ke dalam neraka. Ini merupakan salah satu penjelasan dalam Al-Quran yang sangat jelas. Ketika orang tersebut mati dalam kondisi yang tidak beriman, maka dipastikan dia akan kekal dalam neraka. Ya wal'iyadzubillah. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ya. Ini merupakan ancaman yang sangat jelas, maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan memelihara keimanan kita jangan sampai tercampur dengan kesyirikan, ya. Yang dikhawatirkan kalau seseorang mati dalam kondisi mensekutukan Allah, maka dia akan dikekalkan dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.